boleh tahu Mbak caranya mendapatkan beasiswa ke Skotlandia? Saya waktu itu daftar LPDP. Jadi sebenarnya saya di Edinburgh ini kuliah dibiayai LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Saleh Japan. Ya, kali ini saya ada tamu spesial. Dia adalah Mbak Siva ya Mbak ya. Ya, Ya, beliau adalah beliau mengambil kuliah di sana S2 atau S3 Mbak? S2. Oh, S2 di Eropa, terutama di Skotlandia. Nah, saya mau tanya lebih jauh mengenai cara mendapatkan beasiswa di Skotlandia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Siva ini benar di Skotlandia kan ya? Iya, Ini saya masih di sini. mulai tahun kapan Mbak ya? Saya masuk September 2019, tapi sebenarnya udah mulai datang di Edinburgh, tepatnya di Skotlandia di Edinburgh, itu sekitar akhir Agustus 27 kalau nggak salah. Nah, di sana itu ambil jurusan apa ya? Saya ambil International Business Emerging Market. Nah, boleh tahu Mbak caranya mendapatkan beasiswa ke Skotlandia? Oke, sebenarnya ini agak bukan agak panjang, agak tarik ke belakang ceritanya, karena sebenarnya saya dapat beasiswa itu di tahun 2017. Saya waktu itu daftar LPDP. Jadi sebenarnya saya di Edinburgh ini kuliah dibiayai LPDP. LPDP itu apa itu Bu? LPDP ya, dari Kementerian Keuangan. Oh, oke. Oke, jadi sebenarnya tesnya itu udah dari tahun 2017, cuman karena waktu itu kan saya juga udah kerja kan sebelumnya, jadi karena satu dan lain hal nggak bisa ninggalin kerjaan segala macam, jadi kayak sempat pending sebenarnya dari 2017 baru berangkat di 2019. Nah, prosesnya sih sebenarnya dulu pas zaman saya LPDP itu, jadi sebelumnya udah pernah dengar kan ya Mas beasiswa LPDP? Belum. Beasiswa LPDP itu ada dari Kementerian Keuangan. Kalau mau informasi lebih lengkapnya sebenarnya ada websitenya LPDP. Kalau search di Google LPDP pasti langsung keluar. Oke. Jadi itu beasiswa Kementerian Keuangan tiap tahun itu sebenarnya syaratnya beda-beda. Nah, kebetulan dulu pas saya daftar itu proses awalnya itu kalau nggak salah awalnya administrasi. Jadi kayak dokumen-dokumen transkrip nilai pas S1, terus kita ada kayak nulis esai. Kalau nggak salah waktu itu saya bikin 2 esai tentang kenapa ngambil jurusan international business, sama kalau nggak salah kontribusi untuk Indonesia seperti apa. Nah, terus nanti kalau misalnya kita lulus di seleksi administrasi, kita akan lanjut ke, di zaman saya ada yang namanya itu kayak psikotes tapi online. Oh, Psikotes. Jadi itu kayak tahap kedua. Nah, tahap kedua, setelah tahap kedua lulus, ada yang dinamakan kayak seleksi substansi. Itu kayak sebenarnya tiap orang beda-beda, bisa ada yang kebagian kayak 2 hari atau 3 hari, karena di seleksi substansi itu kita ada interview. Selain interview itu ada kayak group discussion gitu, kayak bahas sesuatu topik lah, terus kita kayak diskusi banyak hal lah. Kalau nggak salah sekitar 10 orang si grup diskusinya itu. Nah, terus kita juga ada essay on the spot. Jadi nanti bakalan dikasih topik tentang macam-macam sih topiknya. Saya juga udah agak lupa dulu kayak topiknya apa. Tapi kayak dikasih waktu, saya udah agak lupa berapa menit ya. Kayak bikin essay gitu, essay on the spot. Jadi kayak ujian tertulis langsung. Nah, itu kan di zaman saya di tahun 2017. Di tahun 2019 sama kayak 2020 juga masih sama, itu agak beda ujiannya. Jadi ada penambahan tes akademik gitu, kayak tes dasar, kayak tes pengetahuan dasar. Itu banyak nggak pesertanya? Kenapa? Banyak nggak peserta yang ikut di LPDP itu? Banyak. Jadi sebenarnya LPDP itu
sebelum, kalau nggak salah 2017 itu kayak lebih banyak lagi, satu angkatan itu satu tahun bisa kayak 4.000 orang yang dapat kayak gitu. Oh, yang daftar 4.000 ya? Pas angkatan saya tuh kalau nggak salah sekitar 1.500 yang dapat awardee. Jadi kayak Kementerian Keuangan di tahun itu mengeluarkan sekitar 1.500 beasiswa or something gitu. Jadi tiap tahun sebenarnya beda-beda tergantung kualifikasinya mereka. 1.500 ya? Cukup banyak. Cukup banyak ya. Itu di Skotlandia aja atau di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Jadi LPDP nanti bakal ada listnya. Jadi dia kayak ada list universitasnya gitu. Kita cuma boleh masuk ke universitas yang ada di list itu. Jadi kayak mereka ada kriteria universitasnya. Kayak misalnya harus 50 universitas terbaik di dunia kayak gitu. Sama itu kan ada tes administrasi. Itu ada nggak syarat harus lulusan mungkin perguruan tinggi yang ternama di Indonesia atau yang penting nilai gitu? Enggak sih, kalau seingat saya waktu itu kayak IPK jatuhnya. Oh, IPK. IPK-nya berapa, dan maksudnya kayak untuk segi penilaian sebenarnya sampai sekarang kalau saya ngobrol sama awardee lain sebenarnya nggak ada yang tahu kriteria LPDP seperti apa. Kayak ya mungkin mereka kayak lebih objektif ya dibanding kita gitu kan, orang awam. Jadi kayak kita nggak tahu sebenarnya kriterianya seperti apa. Jadi menurut saya semua orang punya kesempatan buat daftar. Itu kan kuotanya banyak, 1.000 lebih ya. Itu yang daftar juga banyak sekali gitu. Banyak banget. Bisa sampai kayak 40.000 orang, sebanyak itu. Oh gitu ya, wow, banyak banget. Karena sebenarnya LPDP ini sudah cukup terkenal kok, populer di Indonesia. Oh, berarti ini kan Departemen Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya, berarti yang kuliah di sana itu juga harus yang di jurusan keuangan gitu ya? Enggak. Nah, untuk di zaman saya sebenarnya memang kita bebas milih jurusannya apa, tapi ada yang dinamakan kayak ada jurusan khusus yang istilahnya kalau misalnya kita memilih jurusan-jurusan itu yang diprioritaskan oleh LPDP, kesempatan kita sebenarnya lebih besar. Nah, di tahun 2019 dan saya rasa juga tahun 2020 mereka kayak lebih spesifik lagi. Kalau di tahun saya kan misalnya anggaplah ada list 100 universitas. Nah, biasanya per universitas itu bebas pilih jurusannya apa. Terserah gitu kan, dari berbagai bidang. Nah, tapi kalau nggak salah di tahun 2019 itu kayak mulai, misalnya kayak kalau misalnya kita mau ngambil kayak teknik nih, ada list universitasnya. Jadi kalau teknik ini harus ngambilnya di universitas ini. Jadi mereka lebih spesifik gitu. Ya, ini berarti rencananya berapa tahun, Mbak Siva? Di UK itu cuma 1 tahun. Oh, 1 tahun. Saya kelar disertasi. Iya. Itu sekitar awal September. Awal September udah submit. Jadi ya bulan September udah pulang sih ke Indonesia. Sebenarnya banyak kok perguruan tinggi di Indonesia ini udah sangat populer. Kayak kalau misalnya orang yang cari beasiswa di Indonesia gitu ya, pasti tahu tentang LPDP ini gitu. Dan sebenarnya kuotanya nggak tergantung 1.500 Mas. Jadi kayak setiap tahun itu kita kayak nggak tahu kuotanya berapa, tergantung LPDP. Kalau menurut saya sepertinya as long as kayak jumlah pesertanya qualified, misalnya tahun ini yang dianggap memenuhi kriteria ada 1.500, ya mereka akan memberikan 1.500 beasiswa. Tapi kalau misalnya di tahun itu LPDP mungkin menganggap ada lebih dari 1.500, mereka bisa aja ngasih lebih dari itu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan jumlah beasiswanya sih, nggak pernah dibahas tentang itu. Untuk daftar LPDP itu kan bisa pakai TOEFL minimal 550. Nah, tapi untuk kita daftar ke universitasnya, biasanya beberapa universitas justru malah mereka minta lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan sama LPDP. Kayak saya di sini waktu itu pas LPDP kan mintanya TOEFL aja, terus ada tes bahasa Inggris IELTS juga kan. LPDP waktu itu mintanya minimal 6,5. Tapi kayak di kampus saya sendiri itu rata-rata jurusan mereka mintanya 7. Dulu sebelumnya kuliah di mana, Mbak? Di Presiden. Oh, Presiden di ini Jawa BK ini ya?